Halo, nama saya Anika dari kelas 9B. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi banyak sekali upaya rakyat untuk mengubah Pancasila. Pertama, pemberontakan PKI. Pemberontakan tersebut terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1949. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Musso dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. 2. Pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan tersebut terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat-syariat Islam. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan tersebut terjadi pada tanggal 25 April tahun 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen. Tujuannya adalah gerakan separatisme Maluku Selatan dari Indonesia. 4. Perjuangan rakyat semesta. Perjuangan tersebut terjadi di Pulau Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1957 sampai 1958 yang dipimpin oleh Soekarno dengan tujuan koreksi untuk pemerintahan pusat. 5. Angkatan Perang Ratu Adil. Terjadi pada tanggal 15 Januari 1949, dipimpin oleh Raymond Westerly dengan tujuan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. 6. Perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NRI. Pada saat itu, pemilu pertama berhasil dilaksanakan, tapi menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan hingga pemerintah mengeluarkan dekret presiden. Pada masa Orde Baru, juga ada banyak kejadian-kejadian yang lain. Salah satunya adalah pemberontakan G30 SPKI, yang membawa akibat yang fatal bagi partai itu sendiri, sehingga partai tersebut dibubarkan. Kedua, lembaga kepresidenan. Lembaga tersebut merupakan pengontrol utama lembaga negara lain, yang dapat mengontrol lembaga-lembaga negara yang bersifat suprastruktur dan infrastruktur. Lalu, kebebasan berpolitik dibatasi, yaitu hanya 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Ketiga, dibatasinya kebebasan pers dan berpendapat, yang mengakibatkan kasus Tanjung Priuk, kasus Warsinah, dan kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Masa Orde Lama dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Soekarno karena banyaknya gerakan separatisme yang menyebabkan ketidakstabilan negara, yang menyebabkan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu, ada penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1956. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor XX 1963. Dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan. 2. Dinamika nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka.
Menurut Frans Magnus Suseno, ideologi memiliki dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Menurut Frans Magnus Suseno, ideologi dalam arti luas merupakan segala kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi merupakan gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Keterbukaan Pancasila. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis, yang berarti nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan fleksibel. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan nilai dan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Dan ideologi terbuka merupakan hasil musyawarah rakyat. Ideologi terbuka milik dan menjiwai rakyat, lalu isinya tidak operasional kecuali diwujudkan. Ideologi terbuka bersifat dinamis dan reformis dan mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan ideologi tertutup bukan dari cita-cita hidup masyarakat, merupakan nilai dan cita-cita sekelompok orang. Loyalitas ideologinya kaku, ketaatannya mutlak, sifatnya statis dan rigid. Lalu, ideologi tertutup tidak mengikuti perkembangan zaman. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, keterbukaan ideologi Pancasila. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Kedua, larangan memasukkan nilai-nilai yang terlarang. Ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. 4. Larangan terhadap pandangan ekstrim. Kelima, penciptaan norma harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila. Pertama, nilai dasar. 2. Nilai instrumental. 3. Nilai praksis. 4. Dimensi idealisme. 5. Dimensi normatif. Dan 6. Dimensi realitas. Pengertian nilai dasar hakikat kelima sila Pancasila. 1. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. 2. Nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata. 3. Dimensi idealisme. Dimensi idealisme merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. 4. Dimensi normatif. Dimensi normatif adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, lalu perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Terakhir, dimensi realitas. Dimensi realitas adalah suatu ideologi yang harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai-nilai perwujudan Pancasila. 1. Bidang politik dan hukum. Contohnya adalah pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Bidang hukum. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. 3. Bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. 4. Bidang sosial budaya.
terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terakhir, bidang pertahanan dan keamanan. UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 3 yang isinya adalah pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.